Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Rio di sini. Hari ini Bapak ingin bertanya tentang kabar kalian semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kalian berada dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona yang berbahaya ini, dan harapan Bapak kalian tetap selalu semangat belajar, karena semangat akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-6. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. PKN KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya. Pagi hari ini, apakah kalian sudah sarapan pagi? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, sarapan pagi sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena makanan yang kita makan pada saat sarapan pagi itu memberikan energi kepada kita untuk beraktivitas sepanjang hari. Misalnya untuk belajar, bermain, dan lain sebagainya. Nah, sumber energi yang kita peroleh dari makanan itu salah satunya bersumber dari tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan minta kalian membaca teks yang ada di buku kalian yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Nah, Bapak akan beri kalian waktu 5 menit untuk membacanya. Setelah itu nanti kita akan menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari teks tersebut. Nah, silakan membaca. Baik, ya, Bapak anggap kalian semuanya sudah selesai membaca. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat di awal, di tengah, akhir, ataupun gabungan awal dan akhir sebuah paragraf. Sedangkan kesimpulan merupakan suatu pernyataan akhir yang dibuat berdasarkan ide pokok sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan ke paragraf 1. Nah, kita akan coba menemukan kalimat utama
dari paragraf tersebut. Perhatikan, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di manakah kira-kira kalimat utamanya berada? Oke, benar. Ya, kalimat utamanya berada di tengah. Nah, dari mana kita mengetahui bahwasannya kalimat utamanya berada di tengah? Nah, kunci ya yang bisa kita perhatikan untuk menemukannya adalah pada kalimat yang kedua. Nah, perhatikan kalimat kedua. Di situ ada kata oleh karena itu. Nah, kata oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya kalimat kedua ini dijelaskan oleh kalimat pertama. Artinya, kalimat utamanya berada di kalimat yang kedua, yaitu oleh karena itu jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Nah, jadi kita sudah temukan kalimat utamanya, sekarang kita akan buat ide pokoknya. Nah, ide pokok dari paragraf pertama itu adalah tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Nah, ini dia. Nah, jadi itulah ide pokok dari paragraf yang pertama. Nah, dari ide pokok itu bisa kita buat kesimpulannya. Nah, apa kesimpulannya kira-kira? Nah, kesimpulannya adalah mengonsumsi makanan yang banyak mengandung sumber energi sangat penting bagi tubuh kita. Nah, itu adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tadi kita berbuat berdasarkan ide pokok. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke paragraf yang kedua. Perhatikan. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di mana kira-kira kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, kalimat utamanya itu adalah manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Nah, jadi karena ide pokok terdapat dalam kalimat utama, ya, kita akan ambil ide pokoknya dari kalimat utama tersebut. Nah, yang mana dia? Ya, ini dia. Jadi, ide pokoknya manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhan. Nah, inilah ide pokok dari paragraf yang kedua. Jadi, kita ambil dari kalimat utamanya. Nah, dari ide pokok yang sudah kita temukan tadi,
kita juga bisa membuat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah makanan yang mengandung protein sangat bermanfaat untuk pertumbuhan manusia dan hewan. Nah, udah kan? Oke. Nah, sekarang untuk paragraf yang ketiga, nah, Bapak minta kalian yang temukan. Tadi paragraf pertama dan kedua sudah Bapak yang bantu. Sekarang paragraf yang ketiga silahkan kamu temukan. Bisa kan? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan gambar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makanan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, salah satunya kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk menanam tumbuh-tumbuhan, nah, kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Nah, bekerja sama dengan orang lain itu adalah salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Ya, benar. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan yang sifatnya pribadi ataupun golongan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bangga bertanah air Indonesia, serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Kelima, memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan. Nah, berikutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah cerita tentang penerapan sila ketiga Pancasila terkait dengan merawat kebun atau tanaman di rumah. Buatlah minimal 3 paragraf. Nah, selamat bekerja. Nah, demikianlah video pembelajaran Bapak hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian semuanya.